Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-17 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 November 2025. Kita duduk bersama di Masjid Al-Kautsar, Tapin, Hulu Sungai Tapin, Kabupaten Tapin, dalam sebuah kajian membaca bab yang ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun fil istiqamah, bab tentang istiqamah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina wahfadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Al-Kautsar Tapin, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bab ke-8 tentang istiqamah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita mempelajari bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin. Meskipun ini kajian tematik tidak rutin, maka saya ambilkan temanya dari kitab para ulama, yang mana dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah,
ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan babul istiqamah, bab tentang istiqamah. Dan istiqamah diambilkan dari kata Arab, yaitu istaqama yastaqim, yang artinya diddul i'wijaj. Istaqama yastaqimu yang artinya adalah kebalikan dari sesuatu yang bengkok, Istiqamah artinya kebalikan dari sesuatu yang bengkok, sesuatu yang belok, sesuatu yang menyimpang. Makanya orang Arab mengatakan hadza tariqun mustaqim wa hadza tariqun mu'waj. Ini adalah jalan yang mustaqim, yang istiqamah, artinya yang lurus, dan ini adalah jalan yang mu'waj, artinya yang berbelok. Ini arti istiqamah secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Sedangkan di dalam istilah syariat, maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumu ta'atillah. Para ulama berkata, makna istiqamah adalah melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang senantiasa selalu taat, baik itu fi'lul ma'mur, mengerjakan yang diperintah, atau tarkul mahdzur, meninggalkan yang dilarang, maka itu disebut dengan istiqamah. Luzumu ta'atillah, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamul umur, wabillahi taufiq. Para ulama berkata istiqamah adalah kata yang pendek tetapi mengandung makna yang luas yang disebut dalam bahasa Arab jami'ul kalim, dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang pendek dan maknanya luas. Dan istiqamah adalah nizam, peraturan perkara-perkara. Puncak dari peraturan adalah istiqamah. Puncak dari peraturan adalah istiqamah. Di sana ada perkataan para ulama yang lain tentang pengertian istiqamah, di antaranya adalah yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, suluqus siratil mustaqim. Istiqamah adalah berjalan di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus. Kalau dia berjalan di jalan yang bengkok, berarti bukan istiqamah. Berjalan di jalan yang lurus itu istiqamah. Siapa yang ingin istiqamah harus mengetahui jalan yang lurus dulu. Kalau tidak di jalan yang lurus, maka berarti dia tidak istiqamah. Wa huwa dinul qawim. Dan istiqamah adalah ajaran agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Tidak bengkok baik ke kanan atau ke kiri. Yashmalu dzalika fi'lat ta'ati kullaha al-zahirah wal batinah wa tarka al-manhiyati kullaha kadzalik. Dan itu mencakup seluruhnya, baik mengerjakan ketaatan, baik
yang lahir, yang nampak ataupun yang di dalam qalbu, dan juga meninggalkan larangan. Artinya istiqamah itu bukan urusan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, istiqamah sholat, istiqamah puasa, istiqamah sedekah, istiqamah bakti orang tua. Tidak. Termasuk istiqamah juga adalah menjauhi larangan. Istiqamah menjauhi kesyirikan, menjauhi perbuatan membunuh, menjauhi perbuatan zina, minum khamar, berjudi, makan harta riba. Istiqamah menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itulah istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah ajaran agama yang lurus, tidak belok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqamah mencakup seluruh mengerjakan yang diperintah, baik itu secara lahiriah atau secara qalbu, atau menjauhi yang dilarang. Yang dilarang baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Ini perkataan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, al-istiqamah hiya al-qiyam baina yadayillah ala haqiqati sidq wal wafa bil ahd. Istiqamah artinya adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan kebenaran iman dan menunaikan perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diciptakan oleh Allah dengan perjanjian. Perjanjian kita adalah mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Itulah janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamah adalah mengerjakan janji tersebut. Mengerjakan tauhid tersebut selama hidup kita. Mengerjakan ibadah tersebut selama hidup kita. Ini adalah istiqamah. Dan itu pengertian dari istiqamah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib. Sekarang kita masuk kepada dalil yang dibawakan oleh penulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Yang artinya, maka istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Surat Hud ayat 112. Di dalam ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa tetap istiqamah sebagaimana Allah perintahkan untuk beliau. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hukum istiqamah adalah wajib. Kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib artinya perintah yang ditekankan oleh Allah. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Kalau tidak istiqamah berdosa. Ini menunjukkan bahwa istiqamah adalah perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat ini, surat Hud ayat 112 yang artinya tadi, istiqamahlah engkau, wahai Muhammad SAW, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Apa hubungannya ayat ini dengan bab istiqamah? Jelas hubungannya bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk istiqamah. Dan hukum istiqamah adalah wajib. Karena perintah dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Artinya hukum mengerjakan istiqamah selalu di atas keimanan, selalu di atas tauhid, selalu mengerjakan sholat 5 waktu, selalu berpuasa pada bulan Ramadan, selalu berhaji jika mampu, selalu mengeluarkan zakat jika mencukupi syarat dan kewajibannya, maka selalu ini hukumnya wajib. Selalu di sini hukumnya wajib, karena itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membincangkan tentang rukun istiqamah. Para ulama membincangkan tentang rukun istiqamah. Rukun istiqamah ada 2. Yang pertama, as-sayru 'ala tariq al-mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus. Seseorang tidak bisa istiqamah kalau jalannya tidak lurus. Seseorang tidak bisa istiqamah kalau jalannya salah. Maka harus berjalan di atas jalan yang lurus, yang benar jalannya. Nah, rukun yang pertama dari istiqamah ini memerlukan menuntut ilmu agama. Makanya saya nasihatkan selalu kalau berbicara tentang istiqamah, sebelum bisa istiqamah dia harus belajar ilmu agama, harus duduk di majelis-majelis ilmu secara rutin, belajar dengan seorang guru, membaca kitab. Bukan hanya sekedar kajian-kajian tematik. Belajar itu rukun Islam dengan kitab bersama seorang guru. Rukun iman dengan kitab bersama seorang guru. Dari awal sampai akhir. Jangan sampai tidak belajar. Terutama kita yang sekolahnya umum. SDN, SMPN, SMAN, negeri-negeri yang porsi belajar agamanya sangat minim sekali. Kecil sekali. Dan tidak mencukupi dia sebagai seorang muslim. Maka itu harus belajar ilmu agama agar bisa istiqamah. Bagaimana dia bisa istiqamah dalam mengerjakan ketaatan, lawang ketaatannya dia tidak tahu apa itu ketaatan. Bagaimana dia menjauhi istiqamah dalam menjauhi maksiat, lawang maksiatnya dia tidak tahu. Kami ketika di Madinah sering dinasihati oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kalau engkau pulang ke negaramu, maka ajarkan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Uthman bin Qaymas Al-Zahabi, ulama madhab Syafi'i abad ke-8 Hijriah. Di situ dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Nah, umat Islam harus belajar itu agar bisa istiqamah menjauhi maksiat. Kenapa sebagian umat Islam terperosok ke dalam dosa, bahkan dosa-dosa besar, kesyirikan, perzinahan, pembunuhan, minum khamar, riba, pinjol, itu riba, judol, itu judi, pinjol untuk judol. Kenapa bisa terperosok seperti itu? Karena tidak mengetahui itu dosa besar. Zina. Berapa banyak sekarang anak-anak yang sudah tidak perawan. Belum lagi LGBT, belum lagi narkoba. Narkoba turunan mana itu? Turunan khamar, sesuatu yang memabukkan. Maka tidak bisa istiqamah untuk menjauhi larangan ketika larangan itu tidak dipahami. Makanya harus belajar.
Ya, ini rukun yang pertama dalam istiqamah, yaitu as-sair 'ala tariqil mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus. Dan sudah saya katakan tadi, seseorang tidak bisa berjalan di atas jalan yang lurus kalau dia tidak tahu jalannya mana yang lurus itu. Ada orang yang dulunya dia tidak sholat, tidak puasa, dulunya sangat jauh dari ibadah kepada Allah. Lalu kemudian dia ingin berhijrah. Dia ingin bertaubat, meniti jalan istiqamah, ingin dekat dengan Allah. Tetapi setelah dia dalam kelalaian, ternyata salah masuk ke tempat pengajian. Pengajiannya suka mengkafirkan orang, suka menyesatkan orang, mengkafirkan terutama. Akhirnya masuklah ke dalam proses bom. Nah, ini jalan yang salah. Makanya harus untuk mengerjakan istiqamah, dia harus memiliki rukun yang pertama. As-sair 'ala tariqil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Yang kedua, rukun dari istiqamah al-istimrar was-sabat 'ala at-tariqil mustaqim hatta al-mamat. Selalu di atas jalan yang lurus sampai meninggal. Itu rukun yang kedua. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu sampai meninggal. Sampai meninggal. Selalu berpuasa pada bulan Ramadan sampai meninggal. Sudah tahu ilmu sholat nih. Oh, ternyata sholat itu sebaik-baik syariat Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi. As-salatu khairu maudhu'. Sholat sebaik-baik syariat Allah yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi. Kalau sudah tahu nih puasa Ramadan wajib bagi siapa? Bagi Islam, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Oh, berarti wajib nih. Nah, dia istiqamah. Selalu puasa bulan Ramadan setelah mengetahui ilmu puasanya. Ini rukun istiqamah yang kedua. Dan 2 rukun ini harus ada di dalam istiqamah. Kalau tidak ada, maka tidak sah istiqamahnya. Sebagaimana kita sholat. Salah satu rukun sholat adalah baca surat Al-Fatihah. Tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah sholatnya. Nah, begitu juga istiqamah tidak sah kecuali dengan 2 ini. Yaitu berjalan di atas jalan yang lurus dan selalu berjalan di atas jalan yang lurus tersebut sampai meninggal. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi tidak boleh asal takwa. Tidak boleh asal takwa. Harus benar-benar takwa. Tidak boleh asal sholat. Harus sholat yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak boleh asal doa. Harus berdoa sesuai dengan adab dan hukum yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh asal baca Quran. Harus baca Quran sesuai dengan tajwid dan makhraj dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian yang kedua adalah selalu berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini rukun yang kedua. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi itu 2 rukunnya. Berjalan di jalan yang lurus dan selalu berjalan di jalan yang lurus. Tidak dinamakan istiqamah kalau jalannya tidak lurus. Kalau jalannya salah. Tidak dinamakan istiqamah kalau seandainya tidak sampai mati istiqamahnya. Enggak dinamakan istiqamah.
Meskipun dari mulai balik umur 15 sampai umur 59 tahun 364 hari. Umur 9 tahun 364 hari. Dia istiqamah. Pas berumur 60 tahun kafir. Maka ini tidak istiqamah. Ini tidak istiqamah. Istiqamah harus sampai mati. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, cucu dari Umar bin Khattab, seorang tabi'i, beliau mengatakan al-yaqin al-maut, beribadah sampai mati. Nah, jadi kalau ada yang sholat parai sholat, itu berarti tidak istiqamah, karena menganggap dirinya sudah tingkatan tinggi dalam keislaman, akhirnya sholatnya parai. Ini tidak istiqamah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebelum meninggal beliau sholat. Bahkan ucapan terakhir di 5 hari terakhir beliau meninggal, beliau itu kan sakit hari Kamis siang, malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sudah tidak bisa lagi ke masjid. Senin meninggal, Senin pagi. Nah, selama 5 hari itu yang beliau sering ucapkan, sebagaimana perkataan dari Ali bin Abi Thalib, orang terdekat beliau, kemudian Ummu Salamah, orang terdekat beliau, Anas bin Malik, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah termasuk dari ucapan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat. Jadi aneh kalau seandainya ada orang sudah sampai derajat tertentu kemudian libur salat. Ini namanya tidak istiqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja saat mau meninggal, beliau mengerjakan salat dan memerintahkan para sahabatnya agar salat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan Imam Nawawi ini bermadzhab Syafi'i. Ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Artinya beriman lalu istiqamah sampai mati. Apa yang terjadi? Maka turun para malaikat terhadap mereka. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib, kalau ada orang beriman yang istiqamah meninggal, maka turun para malaikat bidul wujuh, wajah mereka bersinar, kemudian pakaian mereka juga putih. Yajlis minhu madda basarih, maka para malaikat duduk di hadapan mayit yang beriman ini, calon mayit yang beriman, seluas mata memandang, artinya malaikatnya banyak. Kemudian datang malaikat maut dan berkata, ya ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin min rabbik wa rahmah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk mengambil maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fatasilu kama tasilul ma min fi siqa, maka keluarlah
ruh tersebut seperti keluarnya air dari mulut teko. Itu pun ada rasa sakitnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat, yaitu rasa sakit. Aisyah radhiyallahu anha ketika wafat Rasulullah SAW di pangkuan beliau berkata, Wallahi ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da ma ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah iri dengan kematian seseorang yang ringan setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi surat Fussilat ayat 30 yang saya bacakan ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi ini menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah itu sampai matinya, maka nanti akan ada malaikat turun dan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan sedih. Takut kenapa? Fima istaqbalt. Takut terhadap kehidupan yang akan datang setelah kematian. Jangan takut. Orang istiqamah jangan takut. Dan jangan sedih, kenapa? Jangan sedih atas apa yang dia tinggal dari anak, istri, keluarganya. Karena Allah akan menjaga. Orang yang istiqamah, anak, istri, dan keluarganya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan orang istiqamah. Yaitu diberikan kabar gembira di akhir hayatnya. Makanya kadang ada orang yang mau meninggal seperti mengambil sesuatu karena digambarkan kepadanya surga dan tidak ada yang melihat kecuali dia. Kemudian mau meninggal, ada yang tersenyum karena malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Dan ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya'ni hina hadarathul wafah. Ayat ini ketika seseorang dihadiri oleh kematian. Bagi yang istiqamah seperti ini. Kemudian malaikat tersebut mengatakan lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan atasmu. Kemudian setelah itu diberikan kabar gembira lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami penolong kalian, yaitu Allah. Baik di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Orang yang istiqamah, keutamaannya ditolong oleh Allah. Yang istiqamah mengerjakan ketaatan kepada Allah, istiqamah menjauhi maksiat, maka keutamaannya ditolong oleh Allah dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian di surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan dan apa saja yang kalian sukai. Di surga kalian akan mendapatkan nuzulan min ghafur rahim. Tempat khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua keutamaan orang yang istiqamah. Makanya semangat untuk istiqamah, apalagi kita di zaman yang banyak sekali syahwat. Tontonan ada syahwat. Bahkan sampai-sampai mata ini sudah tidak terasa lagi melihat yang haram itu berat, enggak terasa lagi. Qalbunya sudah tidak merasa lagi melihat yang haram itu. Bahkan ada kawan saya berkata, kalau ada di zaman sekarang yang bisa menjaga mata dari hal yang haram, dia wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kadang-kadang dibalik lagi, orang yang dikatakan wali katanya melihat yang haram, maka hakikatnya melihat yang halal. Ini ngali sudah kalau sudah berbicara hakikatnya. Jelas-jelas yang dilihat haram gitu. Tapi karena berbicaranya hakikat, yang dilihat hakikatnya halal aja. Susah kalau berbicara hakikat. Ya. Padahal kita menghukumi orang dengan sesuatu yang zahir.
Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad SAW, hendaknya orang-orang beriman menundukkan pandangan mereka. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang banyak syahwat. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat yang sangat mudah didapatkan. Bahkan syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Mudah berzina. Orang buka warung-warung jablay sudah tidak malu-malu. Ya, singgah di situ sudah tidak malu. Pembicaraan tentang itu sudah tidak malu-malu. Yang berzina, pernah berzina, masuk diwawancarai, masuk media sosial, tidak malu-malu. Itu tanda hari kiamat, Pak. Hati-hati, itu jangan dianggap biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, keji, zina, homo, lesbian di suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un, mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya, dan penyakit-penyakit yang mohon izin ulun lanjutkan sedikit lah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita belajar tentang keutamaan istiqamah, yaitu husnul khatimah, kemudian dijanjikan pertolongan oleh Allah, kemudian dijanjikan surga oleh Allah SWT. Termasuk keutamaan istiqamah adalah yaitu kita akan dijaga oleh Allah saat berjalan di atas sirat. Orang tua dulu kalau berkisah sirat itu gimana? Jembatannya halus, seperti rambut dibelah 7. Itu sebenarnya gambaran untuk memudahkan kita memahaminya. Yang pertama harus dipahami begini.
Kita semua pasti berjalan di atas jembatan itu. Itu satu. Tidak ada yang tidak berjalan. Allah berfirman akan hal itu dalam surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada di antara kita kecuali akan berjalan di atas sirat tersebut. Itu sebuah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua dari kita akan berjalan. Cuma tidak semua dari kita selamat. Karena Allah hanya menyelamatkan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, yang istiqamah. Jadi berjalan di atas sirat yang di bawahnya neraka jahanam itu pasti, tapi selamatnya belum pasti. Baik. Apa faedah? Apa hubungannya dengan istiqamah? Sekuat istiqamah kita di dunia, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, sekuat itu pula kita akan berjalan di atas sirat. Dan sirat itu gambarannya ada 6, Pak. Pertama, ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Yang kedua, adaqqu minasy'ar, lebih tipis dari rambut. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang tua tadi. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah dahidun, becek. Yang keempat, mazillah, menggelincirkan, menjatuhkan, tergelincir, terjelepok orang naik. Yang kelima, wa fi hafataihi kalalib, dan di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil oleh Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan fa makhdushun najin wa makhdushun finnar. Ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik, bisa lewat dia sirat tapi tercabik-cabik luka-luka. Dan ada yang tidak selamat kena ambilan tadi dan masukkan ke neraka jahanam. Yang keenam, ini yang lebih luar biasa. Gelap. Dalam keadaan 5 tadi tambah gelap. Dan semua orang berjalan sesuai dengan cahayanya. Dan cahaya sesuai dengan istiqamahnya. Orang, Pak, kalau mikiran ini sehari-hari dalam kalbunya tidak akan jual yang haram. Tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak akan meninggalkan puasa Ramadan. Tidak akan melalaikan perintah. Tidak akan melanggar larangan. Tidak akan berbuat kesyirikan. Tidak akan berbuat zina. Tidak akan minum khamar, berjudi. Tidak akan memakan harta riba. Tidak akan memutuskan hubungan rahim. Kalau sudah memikirkan ini. Itu semua sebuah kepastian. Kita akan mendatangi sirat yang di bawah, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, ini keutamaan orang yang istiqamah. Kemudian, Pak, yang ingin saya tambahkan juga adalah bahwa istiqamah itu ada musuhnya. Dan musuhnya ini mudah kita dapat. Musuhnya ada 2. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat artinya hal yang disukai oleh manusia. Dan dia tercela menurut agama. Seperti berkaitan dengan harta, tahta, wanita. Apabila harta diambil dengan cara yang haram, maka berarti dia syahwat yang haram. Wanita, jika diambil dengan cara yang haram, berarti dia syahwat yang haram. Tahta, apabila diambil dengan cara yang haram, maka berarti dia adalah syahwat yang haram. Ini adalah musuh istiqamah. Orang gara-gara harta, tahta, wanita tidak istiqamah. Bunuh orang gara-gara harta. Bunuh orang gara-gara wanita. Menyikut orang gara-gara ingin tahta. Seterusnya. Dan yang kedua, yang lebih parah daripada syahwat. Apa itu? Syubhat. Hal yang samar-samar dalam agama. Karena mendahulukan akal dibandingkan syariat dan dalil. Seperti syubhat yang saya katakan tadi. Kalau sudah sampai derajat tertentu, boleh kada sholat. Syubhat itu. Boleh tawaf di selain Ka'bah. Syubhat. Boleh bahaji di selain tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah.
di Mekah. Syubhat. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Manusia-manusia yang katanya suci mengatur alam semesta selain Allah. Syubhat. Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran sastra Arab. Syubhat. Kumpul kebo boleh. Asalkan ridho sama ridho. Bukan zina. Syubhat. Nah, ini lebih parah daripada syahwat tadi. Kalau syahwat tadi mungkin dia terprosesnya zina, minum khamar, bunuh. Iya, itu dosa besar. Tapi ini lebih besar. Ini ujungnya adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar. Hati-hati Pak. Syubhat yang tersebar. Apalagi di media sosial. Anak-anak sok-sok ilmiah akhirnya dengar video-video tentang orang-orang yang tidak bertuhan, ateis. Orang-orang yang bingung ada Tuhan atau tidak, agnostis. Bingung ada Tuhan atau enggak nih. Hati-hati itu. Anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita di zaman sekarang lebih dewasa pada zaman kita. Dan itu memang perkataan para ulama. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nas ashbahu bizamanihim min walidihim." Manusia itu lebih serupa dengan masanya dibandingkan bapaknya sendiri. Jadi kita kepada anak kita itu tidak bisa mengatakan, abahmu dulu begini. Tidak bisa itu. Mereka beda waktunya sudah. Kada bisa disamakan. Ya, tidak bisa itu. Nah, ini hati-hati Bapak. Itu adalah penyebab musuh istiqamah. Syubhat, syahwat. Nah, sekarang terakhir, apa kiat agar istiqamah? Yang pertama adalah berdoa. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudari? Karena doa miftah kulli khair. Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ad-du'a miftahul kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Ingin istiqamah menjadi seorang muslim, berdoalah. Makanya Rasulullah SAW paling banyak doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita tidak tahu Pak, kapan iman itu dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu. Dicabut iman kita dari hati kita nggak tahu. Nggak ada jaminan kita mati dalam keadaan Islam. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan istiqamah, paling istiqamah adalah istiqamah dalam perkara akidah. Kemudian yang kedua, sebab istiqamah adalah harus usaha. Nah, tadi saya di kandangan ngisi bab mujahadah. Mengeluarkan usaha untuk taat kepada Allah. Usaha masuk sholat masjid, sholat Jumat sebelum khatib naik, usaha. Karena kalau sudah khatib naik, azan dikumandangkan, malaikatnya sudah tidak mencatat lagi. Berpahala, tapi tidak sebesar orang yang sebelum khatib naik. Kemudian usaha sholat 5 waktu, meskipun kita sedang di pasar. Apalagi laki-laki berjamaah di masjid. Pak, kalau seandainya tidak ada yang, kalau seandainya bukan kita yang berjamaah di masjid, lalu siapa lagi yang mau berjamaah di masjid? Ya. Usaha, harus berusaha mengeluarkan tenaga. Mujahadah. Sebesar usaha seseorang, sebesar itu petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ketiga, mencari teman yang soleh. Nah, ini penting ini Pak. Nyari teman yang soleh, yang ngingatin sholat, ngingatin akhirat. Kalau kita mulai macam-macam mengerjakan yang haram, mulai macam-macam menghalalkan segala cara untuk dapat harta, rezeki, tahta, ada teman yang mengingatkan. Ada teman yang mengingatkan. Dan sebaik-baik teman siapa Pak? Terutama yang sudah menikah. Siapa? Pasangan kita.
Di dalam Al-Quran, istri itu disebut sebagai besti. Besti itu teman terbaik. Sahibah bahasa Arabnya. Maka jangan sampai jauh dengan istri. Ya, jadikan dia teman ngobrol, teman curhat. Oh ngalis teh, bekesah lawannya nih. Kebanyakannya bekesahnya kena. Ya, coba. Indah sekali. Dan bagi yang umurnya mungkin di bawah saya, umur 30-an, 20-an, yang sudah beristri, jangan terlambat. Indah berteman baik dengan istri. Kemana-mana bersama istri, me time dengan istri. Lebih indah dibandingkan teman-teman, kawan-kawan ngopi di warung kopi. Karena sebagian laki-laki sudah habis subuh tuh langsung warung kopi, duduk lawas itu. Sedangkan istri nunggu lama. Ya. Taib. Yang keempat sebelum terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus ingat ada hisab di akhirat. Yang melalaikan kewajiban ada hisab. Yang melanggar larangan ada hisab. Selalu ingat itu. Harus ada ingat itu. Bahwa ada hisab nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wudi'al kitab, di hari kiamat nanti buku catatan amal kita akan diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, maka orang-orang yang banyak dosa akan takut melihat buku catatan amal tersebut. Musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsa. Kenapa ini buku semuanya dicatat, tidak ada yang kecil besar, semuanya tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadiran. Nanti di hari kiamat kita akan melihat apa yang kita kerjakan semuanya. Akan kita lihat sendiri, video kita akan kita lihat. Ingat itu Pak, hisab. Ingat bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban adalah langsung tanpa ada penerjemah. Kawan sudah, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang mungkin ingin bertanya 1-2 orang, silakan Pak. Bapak dulu yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin masih awam mengenai dakwah ini. Saya mau tanya tentang bagaimana menanggapi pernyataan tentang kematian Nabi Muhammad. Misalnya begini, Nabi Muhammad tuh hasilnya kan meninggal yang baik itu dari Jumat, tapi Nabi Muhammad meninggal di hari Senin. Terus Nabi Muhammad juga meninggal dalam kondisi sakit parah istilahnya, nggak keadaan sujud atau nggak keadaan apa. Terus ada juga ini bahkan dari ulama dari sama dai ya, bisa bilang kalau pas ada perdebatan tentang menguburkan jenazah yang lebih cepat, mereka malah bilang Nabi Muhammad aja dikubur 3 hari setelah meninggal. Nah, bagaimana menanggapi tentang hal seperti itu? Dan yang kedua juga lagi ada juga yang benar yang paling besar, ada ulama yang besar di Indonesia ini, mereka mengeluarkan pernyataan kalau Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu bertawasul dengan mendatangi makam Nabi Musa dan berdoa di situ. Nah itu berarti istilahnya kalau kita ingin, berarti kan di situ istilahnya membenarkan kalau ada makam-makam yang memberi keberkahan. Nah itu apakah benar seperti itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya pahami dari pertanyaan pertama tentang wafatnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW itu wafat, berpindah dari dunia ke alam barzakh, ataukah masih hidup, bisa didatangkan kapan saja, sekehendak kita, di mana saja? Maka jawabannya Rasulullah SAW sudah wafat, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat,
yaitu alam barzakh sekarang. Dalilnya Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW meninggal dan mereka pun akan meninggal. Surah Az-Zumar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak menjadikan sebelum engkau kekekalan. Tidak ada pun seorang yang kekal. Apa engkau akan mati? Apakah kami menjadikan mereka kekal? Engkau akan mati. Apakah kami menjadikan mereka kekal? Surah Al-Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum." Yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali Rasulullah SAW. Rasul itu berarti beliau adalah budak, makhluk Allah. Dan Rasul berarti beliau bukan Tuhan. Hanya Allah yang tidak pernah mati. Wa tawakkal 'ala Allah 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayy alladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk semuanya mati, termasuk Rasulullah SAW. Afa immata aw qutil, apakah kalau ia meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan murtad setelahnya? Sebutkan dalam surat Ali Imran. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Aisyah yang saya katakan bahwa Rasul SAW meninggal di pangkuan beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata 'ala firashin qattu illa fi baiti yauma mata baina sihri wa nahri." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kasur sama sekali. Beliau meninggal di pangkuanku di antara sihri wa nahri. Ini sihir, pangkuan, dan nahri. Beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau datang dari pojokan kota Madinah di hari meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau membuka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ditutupi dengan kain, maka beliau mengatakan bahwa tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan para sahabat berijma' wafatnya Rasulullah SAW. Dan tidak ada khilaf di antara mereka. Rasulullah SAW wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh masih hidup, iya. Bahkan kehidupan beliau lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Kehidupan beliau lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Kemudian, tetapi hidupnya Rasulullah SAW di alam barzakh tidak diperkenankan untuk kita meminta kepada Rasulullah SAW sebagaimana ketika beliau masih hidup. Kenapa? Karena berdoa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah. Doa adalah ibadah. Dan berdoa yang dia ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun, siapapun, bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Walaupun itu Rasulullah SAW. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Allah juga berfirman, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah.
dalam mengerjakan ketaatan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa doa hanya milik Allah dan tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Taib. Kemudian dikatakan tadi masalah meninggalnya beliau hari Senin, kemudian hari bukan hari Jumat. Yang saya pahami dari pertanyaan Bapak, karena mungkin Bapak banyak mendengar macam-macam gitu ya, masuk akhirnya ingin keluar semua pertanyaannya. Maka yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah bahwa Rasulullah SAW dengan kesepakatan para ulama, kalau tidak ingin dikatakan sepakat, mayoritas seluruh ulama sejarah mengatakan beliau meninggal hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Itu sepakat para ulama. Adapun hari kelahiran beliau terjadi khilaf di antara para ulama sejarah. Cek saja kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kemudian kitab sejarah-sejarah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir Al-Fusul, semuanya menyebutkan tentang khilaf tentang hari kelahiran beliau. Adapun tanggal kematian beliau dan hari kelahirannya, bulannya, tahunnya tidak ada khilaf di antara para ulama akan hal itu. Hadisnya kan meninggal yang bagus itu dari Jumat, tapi Nabi aja meninggalnya di hari Senin. Nah, seperti itu Ustaz. Baik. Kalau itu maksudnya, maka yang pertama hadis tentang meninggalnya hari Jumat belum sepakat kesahihannya para ulama. Paham ya? Belum sepakat. Bahkan dia mengatakan mungkar. Belum sepakat para ulama. Paham ya? Nah, itu sudah jawaban. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya orang yang meninggal hari Jumat adalah sebuah keistimewaan, maka beliau akan meninggal hari Jumat. Tetapi beliau meninggal hari Senin. Artinya hadisnya belum sepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Kemudian tadi yang disinggung tentang masalah yang saya ingat tentang masalah Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj mengunjungi kuburan Nabi Musa alaihissalam. Begini para ikhwah, saya ingin memberikan cara berdoa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Apa itu nama yang husna? Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Urzuqni, Irhamni, Ighfirli, Ya Ghafur. Doa itu. Itu lebih memiliki dalil dan potensi khilafnya jauh dari para ulama. Berdoa itu. Kadang kita sibuk dengan sesuatu yang terjadi khilaf, kemudian yang disepakati ini tidak dikerjakan nih. Gitu? Habis mati-matian nih kelahi di sini. Yang disepakati ini nggak dikerjakan. Gitu. Yang kedua, berdoa dengan orang saleh yang masih hidup dan ada dan bisa berdoa untuk kita. Misalkan tuh yang dihigapian orang saleh, ahli masjid, doakanlah. Itu boleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berminta doa didoakan oleh Umar bin Khattab. Beliau Rasulullah Umar bin Khattab begini, minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasulullah minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Seorang tabi'i. Kerjakan itu. Tapi syaratnya masih hidup. Kemudian ada. Karena ada yang kadang masih hidup jar. Tapi kededa orangnya. Seperti cerita Nabi Khadir. Menyebutnya salah lagi Haidir. Haidir kawan TK ulun. Yang bujur nabinya Khadir, Khadiru namanya.
Ya. Dan pendapat yang lebih sahih bahwa beliau sudah meninggal, karena setiap 100 tahun pasti seluruh yang ada di atas muka bumi ini sudah meninggal. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Atau seperti orang Syiah Rafidhah yang mengatakan ada imamnya di Sirdab di Irak yang masuk goa ribuan tahun yang lalu. Kemudian minta didoakan karena masih hidup. Tapi orangnya nggak ada. Nggak ada aja dihigapin nih, minta didoakan. Orang saleh minta didoakan. Itu yang lebih sahih. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdoa dengan amal saleh. Pian punya amal saleh, berdoa kepada ya Allah, ulun tadi bersedekah karena engkau sembuhkan penyakit anak ulun. Boleh. 3 ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun berdoa dengan wahai Allah dengan pangkat nabimu. Nah, ini masih dikhilafkan di antara para ulama. Wahai Allah dengan kedudukan orang soleh yang ada di kubur ini. Ini masih dikhilafkan oleh para ulama. Kenapa ini yang 3 ini tidak masyhur di tengah kaum muslimin, sedangkan yang permasalahan ini dibela habis-habisan? Paham maksud saya, Pak? Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila dia ingin berdoa, yang paling utama berdoalah langsung kepada Allah. Allah tidak perlu perantara. Dan Allah mengatakan itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kalian kepadaku. Tidak perlu pakai perantara. Bahkan yang perantara itu yang dilakukan oleh orang musyrik jahiliyah dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka. Tetapi kami berdoa kepada mereka supaya didekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bahkan yang lebih parah para ikhwah, ada cerita begini. Ini kalau orang berdoa kepada Allah sesuai dengan Al-Quran, dikatakan kada mustajab. Tapi kalau orang berdoa kepada perantara, kabul. Contoh, lagi di tengah lautan di Sungai Bariton misalkan, terombang-ambing dengan ombak. Kalau berdoa langsung kepada Allah, kada kabul. Tapi kalau berdoa kepada perantara, kabul. Coba. Kenapa sebabnya? Karena alasannya, pian ini orang banyak dosa. Langsung berdoa kepada Allah, kada sampai-sampai doanya. Sedangkan yang ini, banyak dosa, pakai perantara, lalu sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mana dalilnya? Nggak boleh ini ngelabui umat namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin." Kalau mereka di tengah lautan dan sampai saat ini dengan segala macam kecanggihan dan kemodernan kapal, sampai saat ini tidak ada yang bisa membantu kapal kalau sudah diombang-ambing oleh ombak di tengah lautan. Kalau mereka di tengah lautan, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau sudah berdoa dengan ikhlas apa? Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Allah yang menyelamatkan mereka ke daratan. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak seperti raja, presiden, kita mau menghadap kepadanya harus melalui seskap dulu, sesnek dulu. Doa langsung kepada Allah. Bahkan, nih saya pesan, semakin lirih doamu kepada Allah, semakin berarti imanmu semakin tebal kepada Allah. Apa dalilnya? Nabi Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
Ingatlah cerita Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, tanpa perantara. Nada Rabbahu. Gak usah pakai perantara. Kenapa memperjuangkan yang begini, yang dikhilafkan oleh para ulama? Seakan-akan ini pokoknya kita bela sampai mati. Sedangkan yang ada dalilnya jelas dari Al-Quran, kita tidak dengung-dengungkan di tengah masyarakat. Berdoa langsung kepada Allah. Ada seorang yang suaranya keras berdoa, kata Rasulullah SAW, "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariban mujiban." Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan buta. Dan tidak ada kalian berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha dekat dengan Allah SWT. Bisa dimaklumi Pak? Demikian. Mohon maaf agak lama ini, ya, karena pertanyaan Bapak agak berat. Tapi tidak mengapa. Yang jelas, saya dulu pernah di dalam sebuah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal. Salah satu dalilnya adalah kisah Isra. Mereka berdalil bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi. Itu bahwa menunjukkan Nabi bisa didatangkan kapan saja, di mana saja. Makanya ada istilah bertemu dengan Nabi yaqzatan. Ada istilah bertemu dengan Nabi secara sadar, bukan mimpi, sadar. Jadi bisa janjian dengan Nabi kapan saja, di mana saja. Maka ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasul, bertentangan dengan ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bisa didatangkan kapan saja, maka saya ingin nanya nih kepada bapak-bapak. Kalau seandainya Nabi bisa didatangkan kapan saja, maka Nabi seharusnya keluar saat kapan? Setelah beliau meninggal. Suasananya sangat genting. Kapan? Hah? Waktu cucunya dibunuh enggak? Saqifah Bani Sa'idah enggak? Enggak. Paham pertanyaannya ya? Kalau Nabi bisa didatangkan kapan saja, seharusnya beliau keluar saat genting. Kapan itu? Siapa yang paling dekat kematiannya dengan wafatnya Rasulullah SAW dari keluarga beliau? Fatimah. 6 bulan sebelum meninggal. Bukankah Fatimah radhiyallahu anha bermasalah dengan dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan harta waris, dalam urusan harta zakat? Seharusnya beliau keluar membela anaknya. Tapi beliau tidak keluar. Lalu keluar zaman sekarang. Anak beliau yang paling beliau cintai, bahkan beliau memberitahu, bahkan Fatimah radhiyallahu anha kalau datang beliau itu langsung bangun, memeluknya, kemudian diletakkan di sampingnya. Pak, beliau cintai Fatimah radhiyallahu anha. Saat bermasalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, satu mempunyai pendapat, satu mempunyai pendapat. Aturan di situ Rasulullah SAW keluar sebagai hakim untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi beliau tidak keluar. Lalu keluar setelah 14 abad. Kada masuk akal rasanya. Sebelum kada berdalil, kada masuk akal. Bisa dimaklumi ini? Belum lagi urusan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang murtad beliau perangi. Belum lagi banyak para pengumpulan
kisah-kisah yang diperlukan waktu itu Rasulullah SAW harus hadir semestinya. Tapi nggak hadir beliau. Ya. Dan kalau seandainya nih Rasulullah SAW masih hidup ketika di zaman Umar bin Khattab terjadi kekeringan, para sahabat tidak akan pergi kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk minta didoakan. Berdoa saja kepada Rasulullah yang katanya masih hidup. Sebagaimana mereka meminta didoakan saat beliau masih hidup di dunia beneran. Ya, bisa dimaklumi ini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa berdoalah kepada Allah. Ikhlaskan doa hanya untuk Allah. Tidak perlu pakai perantara. Allah kita maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pendengaran Allah tanpa batas, penglihatan Allah tanpa batas, pengetahuan Allah tanpa batas. Bahkan lebih lirih, lebih dikabulkan. Tidak harus teriak-teriak, apalagi sampai lebih lirih, lebih dikabulkan. Lebih beriman Allah itu dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoa kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan sembunyi. Tersembunyi. Dengan suara yang lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mungkin ingin bertanya lagi bisa habis sholat nanti ya. Karena biar tidak terlalu lama sholat isya'nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.